Murka-murkanya yang bernyala-nyala sedang berjalan. Waktu yang ada ini adalah sisa-sisa waktu. Hanyalah sisa-sisa waktu. Firman Tuhan mengatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya ingin menyapa ketiga pribadi yang esa. Shalom, salam hormat, salam penuh cinta kasih buat roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapak Eman Lahagu, Sang Pemegang Waktu, Pencipta langit dan bumi. Sudah ada rohnya turun di atas muka bumi ini, berdiam di dalam tubuh wadah casing manusia yang diperkenankannya. Shalom, salam hormat, salam penuh cinta kasih buat roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Satrio Piningit, Imam Mahdi. Dialah yang ditunggu-tunggu oleh dunia, yang mereka sangka datang di awan-awan, dan pada saat ini ia lagi memijakkan kakinya ke atas muka bumi ini. Firman yang hidup sekali lagi berkenan menjadi anak manusia, berkenan berdiam di dalam tubuh wadah casing Pak Aditya Nugrahanto, Alpha O Omega. Itulah nama barunya di zaman yang baru ini, di zaman Omega ini. Dialah roh Alpha dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang sedang menghakimi dunia ini. Bersama dengan Ratu Adil, bersama dengan mempelai ilahinya, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri yang membuka segala penipuan-penipuan yang ada di atas muka bumi ini. Sang Ratu Adil, mempelai Fei, adalah malaikat kitab Wahyu itu sendiri, malaikat Mary, malaikat pemuji penyembah yang menggantikan tempat Mr. Lucifer, malaikat jatuh itu. Dan pada detik waktu ini, ketiga pribadi yang esa, yang dielu-elukan, ketiga pribadi yang esa sudah turun ke atas muka bumi ini. Lihatlah, bumi sedang dilululantahkan, dunia sedang bergejolak. Tempat pijakan kakinya yang berada di Indonesia dengan bendera putih merah, dengan kode burung buas, sedang bergejolak Bapak Ibu. Murka-murkanya sedang ditimpa-timpakan ke atas seluruh muka bumi ini, di keempat penjuru muka bumi. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, waktu yang sisa jangan lagi kita pergunakan menurut keinginan manusia. Pada dulunya kita ini manusia debu tanah yang hanya suka menyenangkan hati kita sendiri, yang suka menurut kehendak kita. Tetapi pada hari-hari terakhir ini sadarlah, bertobatlah, lihatlah murka-murkanya, tanah bergerak, air, hujan tanpa hentinya. Hanya beberapa hari sudah naik tinggi air hujannya sampai ke bumbung rumah. Karena apa? Karena mata air dibuka bukan saja daripada air hujan, tetapi mata air melalui tanah di bumi juga telah dibuka. Itu sudah disampaikan oleh mempelai ilahi. Dan juga bergejolak ya Bapak Ibu, ke depan sudah diberitahukan beberapa tempat yang akan hilang daripada muka bumi ini, hilang daripada peta, akan ditenggelamkan, akan berlaku banyak kematian. Marilah kita pada hari-hari ini, kita merendahkan diri
Jangan lagi kita pergunakan waktu ini menurut keinginan kita. Mungkin ada ramai orang yang sibuk untuk mengatur rancangan-rancangan Natal, mau membuat cuti-cuti untuk hari keluarga dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, biarlah kita menurut kehendak Allah. Carilah kehendak Tuhan. Kenallah ketiga pribadi yang esa itu. Itu lebih berharga. Kita memperbaiki hubungan kita. Kita akan menanti kedatangan Tuhan. Kita menanti-nantikan Yesus datang. Dia sudah datang Bapak Ibu. Dia sudah ada di atas muka bumi ini. Tinggal kita mengkaji, tinggal kita menyelidiki, tinggal kita memahami bagaimana cara kerjanya menghakimi dunia ini. Dia tidak sahaja ya Bapak Ibu datang di awan-awan, tetapi dia sedang berbicara di saat detik waktu ini. Dia sudah menyatakan memulai proyek ilahinya di awal tahun 2023 ketika 2021 mempelai ilahi memberitahu bahwa roh Alfa dan Omega berdiam di dalam wadah Pak Aditya Nugrahanto. Di sanalah kita melihat pertemuan mempelai ilahi dengan pangeran ilahi, roh Alfa dan Omega bersama dengan mempelai ilahinya. Maka itu pada hari-hari ini kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib yang tidak dapat dimengerti. Oleh karena itu kita harus duduk di kakinya, kita harus berdoa dan berpuasa. Kita melihat ketiga pribadi ini Bapak Ibu, bukan dengan akal logika. Apabila kita mengkaji kesaksian-kesaksian, penyampaian-penyampaian firman yang disampaikan oleh mereka, tidaklah sama seperti hamba-hamba Tuhan yang kita kenal selama ini, yang kita puji-puji, yang mempunyai gelar-gelar di gereja itu Bapak Ibu. Tetapi mereka menyampaikan isi hati Bapa di surga di dalam dimensi roh dan kebenaran. Marilah kita mengenal Dia dengan hati, dengan penuh kerendahan hati, mengambil sikap untuk bertobat bersungguh-sungguh, membuang segala kekotoran yang ada di hati kita, membuang segala balok yang ada di mata kita. Kita tidak akan dapat mengenal ketiga pribadi ini sekiranya masih ada kekotoran, kenajisan, seperti yang dikatakan sebentar tadi. Telah cukup banyak waktu kita pergunakan selama bertahun-tahun kita hidup di dalam dunia ini. Kita melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tanpa kita sadari, kita mengatakan kita mengenal Allah Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita mengenal Dia, tetapi apabila Ia datang, ternyata kita tidak mengenal rohnya. Kita tidak mengenal betapa rendah hatinya Dia, betapa lemah lembutnya Dia, betapa penuh cinta kasihnya Dia, menawarkan keselamatan kepada umat manusia yang telah menerima tanda binatang itu. Itulah dosa akhir di atas muka bumi ini. Tetapi Dia datang, Dia sanggup menerima tanda binatang itu supaya apa? Supaya Dia juga boleh menetralkan darah umat manusia yang telah dicemarkan oleh cairan Lucifera itu, yaitu cairan penawar COVID-19. Nanobot itu, graphinoside itu, telah masuk ke dalam tubuh umat manusia. Dan lihatlah betapa banyaknya sakit penyakit yang dialami oleh umat manusia, bahkan darah menjadi hitam, bahkan stroke berlaku secara tiba-tiba, kematian mendadak berlaku dengan tiba-tiba. Jangan kita melewatkan kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan ini. Tetapi marilah kita mendengar terlebih lagi kesaksian daripada ketiga pribadi yang esa dan anak-anak Tuhan, para malaikat Tuhan, orang-orang kudusnya, para mempelai yang disuruh untuk tampil bersaksi demi untuk menyelamatkan jiwa kita Bapak Ibu, karena jiwa kita diambang kematian tanpa kita menyadarinya, baik melalui cairan itu yang sudah ada dalam tubuh umat manusia, baik melalui bencana-bencana murka-murka Tuhan yang sedang bergerak di detik waktu ini. Marilah kita pekakan hati kita, pekakan roh kita di dalam sikap penuh kerendahan hati. Shalom, shalom Elohim, salam pertobatan, salam kesadaran buat semua anak Tuhan yang masih memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, haleluya, amin.